Mengingat pentingnya kegiatan Safari Ramadan ini dan besarnya manfaatnya, itulah yang menyebabkan kami terdorong untuk dilaksanakan lagi Safari Ramadan itu. Terima kasih untuk Pak PJ Bupati yang sudah memberi saran dan masukan kepada kami agar pesantren didatangi. Mengingat pesantren itu kan generasi kita banyak di sana. Betul. Pasukan oranye. Oke. Kenapa pasukan oranye? Di medsos tuh masyarakat kayaknya kok kami nggak dikunjungi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka, masyarakat Penajam Pasir Utara, apa kabar? Ya, jadi hari ini merupakan episode pertama dari podcast Suara Benua Taka. Selamat datang di podcast Suara Benua Taka. Podcast ini merupakan sarana untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat Penajam Pasir Utara. Saya, Marsha, selaku host yang akan membagikan informasi kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jadi, di episode pertama ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya karena namanya juga episode pertama ya. Kita sudah menghadirkan bintang tamu yang sudah bersama dengan saya hari ini. Langsung kita sambut saja Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Dr. Andes Haji M. Daud. Selamat datang, Pak Daud. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Ibadah puasa lancar ya Pak ya? Alhamdulillah masih lancar. Masih semangat ya Pak ya? Semoga kuat sampai akhir. Semoga kuat sampai akhir, siap. Iya, jadi selamat datang Bapak Daud di podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak. Mari. Ngobrol-ngobrol tentang informasi yang akan kita bagikan ke masyarakat Kabupaten PPU nih. Oke. Nah, sekarang kan Pak Daud ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kesra ya Pak ya, Sekretariat Daerah Kabupaten PPU. Baru-baru aja dilantiknya ini kayaknya ya Pak ya? Udah berapa bulan? Saya terhitung hari ini baru 1 bulan 22 hari kan. 1 bulan 22 hari. Saya dilantik di yang 26 Januari kemarin. Siap, Dari tadinya di Kabak Humas kurang lebih 3 tahun siap. bergeser ke Kabak Kesra. Jadi pada terhitung pastinya tanggal 26 Januari 2020. Baik, jadi masih baru banget nih ya Pak ya, menjabat sebagai Kabak Kesra. Tapi, tentunya semangatnya pastinya nggak kalah juga Pak ya, ketika waktu masih menjadi Kabak Humas tentunya. Harus. Harus, siap. Mungkin nih Pak, boleh diceritakan sedikit ke teman-teman yang, sedang menonton, kalau untuk di bagian Kesra sendiri, apa aja sih Pak, yang menjadi tugas dan, tugas pokok dan fungsi, sebagai menunjang pemerintah daerah di PP? Baik Mbak Marsa, eee, tupoksi Kesra itu sendiri sebenarnya simpel ya. Kita hanya melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang keagamaan, kesejahteraan masyarakat, dan Siap, kesejahteraan sosial. siap, Sesimpel itu. Namun di dalamnya ada banyak hal yang harus kita laksanakan. Misalkan ada hibah. Hibah ini kan untuk membantu pembangunan-pembangunan masjid, musola, gereja. Bahkan di dalamnya juga boleh eh, ormas atau apapun itu lembaga sepanjang itu resmi terdaftar di pemerintah. siap, Selain itu juga ada bantuan-bantuan berupa beasiswa. siap. MTQ juga itu dilaksanakan oleh bagian Kesra. Jadi banyak rangkaian-rangkaian yang merupakan
tugas daripada Kesra itu sendiri. Baik, jadi, tidak hanya tentang keagamaan, tapi juga Sosial. apapun yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat di PPU, itu menjadi bagian, tupoksi dari Kesra. bagian Kesra ya, Pak, ya. Oke, ini menarik nih, ini kan kita lagi menjalankan bulan Ramadan, Pak. Nah, untuk di bulan Ramadan sendiri kan di Penajam tahun ini pemerintah daerah Kabupaten PPU itu sedang melaksanakan kegiatan safari Ramadan. Seperti yang kita tahu nih kan Pak, safari Ramadan ini kan, sempat ibaratnya vakum ya Pak ya. Dulu pernah dilakukan, rutin setiap tahun, kemudian, kalau saya nggak salah ketika pandemi Covid-19 melanda, negara kita, Kabupaten PPU juga salah satu yang terdampak, kemudian safari Ramadan ini sempat tidak terlaksana selama beberapa tahun, kemudian dilaksanakan lagi di tahun ini. Apa sih Pak yang melatar belakangi, akhirnya nih safari safari Ramadan ini bisa terlaksana kembali di tahun ini? Baik, eee, memang kita pada tahun 2019 ya, itu Iya. ada kita dilanda corona ya, Iya, mungkin bukan hanya di Indonesia tapi, di luar negeri juga. internasional ya, sedunia sudah terkena wabah Covid. Nah, karena ketatnya peraturan pemerintah, maka safari Ramadan di awal-awal itu tidak dilarang, hanya dilakukan pembatasan-pembatasan. Mungkin kalau atau dilakukan di masjid, jumlahnya dibatasi, seperti itu. Tapi tahun berikut, Covid ini semakin ganas, semakin ya semakin parah lah. Jadi banyak hal yang harus kita patuhi peraturan pemerintah sehingga pemerintah memutuskan agar tidak lagi dilaksanakan kegiatan-kegiatan selama hari Ramadan itu. Nah, akhirnya sampailah di tahun 2022 kemarin, eee, tidak ada safari Ramadan. Di Siap, 2023 kita sudah akan memulai, namun masih ada pembatasan-pembatasan itu, dan terkait itu juga anggaran untuk safari itu sudah ditiadakan, jadi oke, tidak ada. Nah, 2023 dalam penganggaran 2024 itu sudah dianggarkan lagi siap, kegiatan safari Ramadan itu. Nah, mengingat pentingnya kegiatan safari Ramadan ini dan besarnya manfaatnya, itulah yang menyebabkan kami terdorong untuk dilaksanakan lagi safari Ramadan itu. oke, Alhamdulillah tahun ini kita sudah berjalan dan kita laksanakan. Untuk tujuan safari sendiri itu kita bagi rata di 4 kecamatan. siap, Jadi semua kecamatan tahun ini kena, tapi ada pembatasan. Karena terbatasnya waktu, jadwal itu kita kurangi. Kita batasi hanya ada 8 titik 8 titik. yang akan kita datangi dari 4 kecamatan. Itu artinya masing-masing kecamatan ada 2 titik sesuai arahan pimpinan agar pesantren dimasukkan. Siap. Jadi satu kecamatan itu artinya kita tuju satu masjid, satu pesantren. Oke, menarik ya, Nah, Pak, ya. Jadi, terbagi rata di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten PPU, kemudian di masing-masing kecamatan itu dilaksanakan di tidak hanya di masjid, tapi juga di pesantren. Oke, siap. Berarti memang setelah persiapan yang cukup matang ya, Pak, ya, setelah pandemi Covid-nya juga sudah mulai, perlahan-lahan menurun angka kasusnya, kemudian dilakukan persiapan mulai dari persiapan anggaran ya, Pak, ya, yang paling iya, penting tentunya. jangan sampai kita melakukan safari ke masjid, ke pesantren, kita bebankan mereka biaya, Iya, jangan bener. sampai. Kalau kayak gitu masyarakatnya nggak sejahtera, Pak. Kan namanya Jadi juga kesejahteraan rakyat. sasarannya malah lepas nanti. Iya, betul. Oke, menarik ini. Jadi tidak hanya dilakukan di masjid, tapi juga di pesantren ya, Pak, ya? Satu, masjid, kemudian satu pesantren di masing-masing kecamatan yang ada di PP. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, kegiatannya apa aja sih, Pak, yang dilakukan selama kegiatan safari Ramadan itu? Oke, Mbak, eee, safari Ramadan ini sendiri yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita menuju ke masjid dan pesantren. Tentunya, eee, ada tujuan-tujuan penting yang ingin dituju, ingin dicapai, yaitu
Tujuannya supaya antara pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dalam hal ini pimpinan daerah, terus para kepala SKPD, itu kita hadirkan. Bahkan Forkopimda kita libatkan. Tujuannya untuk mendekatkan kita dengan masyarakat. Ya, Jadi antara pemerintah dengan masyarakat kita jalin silaturahmi. Nah, disitulah pada saat pelaksanaan itu ada susunan rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita buat. oke. Pastinya di awal kita minta arahan dari Pak Bupati dulu. Jadi Pak PJ kita persilakan untuk memberikan arahan. Pasti arahan-arahan ini terkait masalah silaturahmi, program pemerintah. Baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Nanti setelah itu barulah ada penceramah. Jadi setiap kunjungan itu kami juga bawa penceramah. Nanti penceramah lah akan memberi masukan bagaimana manfaat puasa itu sendiri, manfaat Ramadan itu sendiri, seperti apa. Secara global akan disampaikan oleh penceramah. Setelah itu barulah kita snack ya, buka Buka bersama. bersama. Namun sebelum itu antara ceramah sama berbuka biasanya ada sholawat. Nah, biasa sholawat itu sekaligus dipimpin oleh Bapak penceramah tadi. Ya, Itu waktunya 5 menit sebelum berbuka, kita isi dengan sholawat bersama. Begitu masuk jadwal berbuka, azan maghrib, kita snack. ya. Nah, snack, Buka puasa bersama. ya, buka bersama. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Oke. Setelah sholat maghrib berjamaah itulah barulah kita duduk makan bareng. Ya, Makin besar katanya ya. Tadi diawali dengan snack, sholat maghrib, baru makan besar. Setelah itu kita tidak lanjutkan dengan terawih bersama. oke. Jadi kita pulang ke masing-masing mungkin masing-masing peserta atau masing-masing kepala dinas tadi mungkin mau sholat tarawih di tempat masing-masing atau di lingkungan masing-masing. Jadi susunannya hanya sampai di sholat berjamaah, makan bersama, selesai. Jadi, selesai di makan bersama ya, Makan Pak, ya. bersama. Oke, menarik sih, Pak, dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, bukan hanya sebatas ibaratnya buka puasa bersama, tapi juga bisa menjalin silaturahmi ya, Pak, ya, antara pimpinan daerah, di mana hal ini Pak Bupati, kemudian unsur Forkopimda juga turut hadir Semua beserta semua. para kepala dinas, yang di mana kan nantinya bisa langsung mendengarkan juga, Pak, ya, Arahan dan ibaratnya ceramah. ya, masyarakat bisa mendengarkan arahan dari Pak Bupati, kemudian masyarakat pun juga bisa langsung menyampaikan ke beliau Ya, langsung, apa saja sih, ibaratnya misal ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan. Jadi, betul sekali. sekalian menjalin silaturahmi, juga bisa melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Sampai di hari ini kita sudah melakukan safari di 3 titik. 3 titik. Memang tidak ada kita buka forum tanya jawab. Namun apabila ada pertanyaan dari masyarakat atau dari yang hadir, Bu Bupati juga bersedia kok untuk Bersedia untuk menjawabnya. menjawab ya, luar biasa memang. Oke, dari 4 kecamatan tadi sudah dilaksanakan di 3 titik Iya. ya, Pak, ya. Itu di mana aja, Pak, kalau boleh tahu? Di Kecamatan Waru Kecamatan itu Waru, pesantren, pesantren, terus di Kecamatan Penajam di Kelurahan Sesumpu itu di masjid. masjid, Nah, terus di terakhir di di Babulu. Babulu. Nah, besok kita akan masuk ke pesantren Al-Banjari di Penajam. Nah, Iya, jadi Penajam sudah lengkap sudah besok. lengkap, Ya, sudah masjid masjid sudah, 1, pesantren pesantren besok. besok. Jadi lengkap Oke. ya. Nah, jadi itu nanti terusnya gitu. Masjid pesantren akan kita kelilingin. Hanya mungkin Mbak sesuai dengan jadwal kami yang beredar, mungkin di medsos juga banyak masyarakat ketahui jadwal kegiatan itu. Mungkin ada jadwal yang paksa harus berubah mengingat PJ Bupati ini kan yang diurus bukan hanya Safari Ramadan. Siap, Beliau punya kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang penting, paksa mungkin ada jadwal yang terpaksa harus kita geser siap. atau kita tunda dulu mengingat Pak Bupati untuk mengikuti jadwal penting. Oke. Nah, tapi itu tidak
tidak dipermasalahkan sih oleh Tidak masyarakat. menghambat juga jalannya kegiatan safari Ramadan, tetap akan terlaksana, cuma mungkin jadwalnya Tergeser saja. digeser ya, Pak, ya. Mungkin yang awalnya di hari Rabu menjadi hari Kamis, Betul begitu, gitu Mbak. ya, Pak, ya. Siap, berarti masih akan ada 5 titik lagi 5 yang titik akan lagi, dikunjungi, di berbagai 4 kecamatan kecamatan. yang ada di PPU ya. Mungkin saya tambahkan, Mbak Boleh, Pak. Masa, Iya, bahwa Pak. selain safari Ramadan yang 8 titik, dalam jadwal kami juga masukkan, eee, satu lagi yaitu malam Nuzulul Quran, di Oke, mana malam Nuzulul Quran itu adalah malam turunnya Al-Quran. siap. Nah itu Nuzulul Quran itu nanti kita akan laksanakan pada tanggal 27 Maret, 27 Maret. tempatnya nanti di Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam. Oke, tuh. Ya, jadi Jadi ini informasi juga nih, Pak, ya menarik buat masyarakat silakan masyarakat datang, masyarakat PPU silakan ya datang. kan, buat teman-teman yang menonton. Jadi safari Ramadan tidak hanya di 4 kecamatan tadi itu 8 saja, titik, 8 ada titik, satu tetapi tambahan. ada satu tambahan Betul ya, Pak, sekali. ya, yang akan dilaksanakan tanggal 27 Maret di Masjid Masjid Agung Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ya, di, Nipah-Nipah ya, Manipah. Pak, ya, lokasinya. Oke, menarik nih, banyak banget informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat boleh datang ya, Pak, ya? Boleh boleh, Boleh, terbuka untuk masyarakat juga, terbuka. Pak, ya? Silakan untuk datang Makanya teman-teman. kita ambil masjid yang terbesar, Oke, dan lokasinya juga ini ya, Pak, jangan di ya? pemukiman kan. Iya, di permukiman, benar benar. Oke. Nah, yang mau saya tanya lebih dalam lagi nih, ini kan pemilihan pondok pesantren ini sepertinya berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, Betul maksud sekali. saya dengan safari Ramadan tahun-tahun sebelumnya, eee, di mana kan biasanya dilakukan hanya di masjid ya, Pak, ya, kalau saya nggak salah. Kemudian di tahun ini, diadakan juga di pondok pesantren. Apa ada alasan khusus, Pak, terkait pemilihan pondok pesantren tersebut? Baik, kalau dibilang alasan khusus sih tidak juga, karena kita merasa saja, bahwa kita selama ini ke masjid ke masjid ke masjid, sementara ada umat yang lain juga yang butuh perhatian, butuh dikunjungi tapi belum dilakukan. Makanya, terima kasih untuk Pak PJ Bupati yang sudah, memberi saran dan masukan kepada kami agar pesantren didatangi. Mengingat pesantren itu kan generasi kita banyak di sana. Betul, Bahkan kalau mau dibilang generasi Islami, mencetak masa depan kita itu ada di pesantren. Kenapa itu tidak kita sentuh? Demikian juga di sana ada pengasuh-pengasuh pesantren yang Eee, mungkin bisa dibilang 24 jam keberadaannya bersama dengan para santri. iya benar. An Pembina nas santri ini ya, iya, Pak, ya? jadi bukan hanya pada jam jam sekolah seperti pada umumnya, mereka tinggal satu asrama dan 24 jam karena pesantren ini kan kegiatannya ada yang malam juga, rutin, Mbak. Jadi seperti itu. Makanya kita coba-coba sentuh mereka dengan safari Ramadan ini. Jadi bukan tujuan khusus sih, umum aja itu, tapi kita memperluas gitu. Ya, yang tadinya mungkin kalau ke masjid, masyarakat itu usia-usianya usia dewasa ke atas ya, Betul. remaja, dewasa. Kalau di sana sampai anak-anak pun ya kita kunjungi juga. Bisa ikut merasakan juga ya, Pak, ya, anak-anak. Oke, ngomong-ngomong tentang pondok pesantren ini, di Penajam ini kan cukup banyak ya, Betul. ada cukup banyak pesantren yang ada di Kabupaten PPU. Nah, eee, pemilihan pondok pesantren ini, apakah ada kaitannya kah dengan seperti yang kita tahu nih rancangan Raperbub Raperbub pondok pesantren, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini, Pak, Oke tentang Raperbub pondok pesantren, perkembangannya sudah sampai di mana? oke, makasih. Untuk, penentuan pesantren mana atau titik mana pesantren yang akan kita kunjungi itu tidak ada kriteria, Mbak. Tidak ada Hanya kriteria. kriterianya satu kecamatan, Oke. satu pesantren yang saya katakan di depan tadi. Iya, siap. Satu kecamatan, satu pesantren. Sementara di satu kecamatan pun ada yang 3 pesantren, ada yang 4 pesantren gitu. Tapi kita pilih salah satu saja. Nah, eee, di pesantren di kabupaten ini cukup banyak. Jadi kita mungkin supaya bisa lebih terarah, programnya juga bisa lebih terarah, maka kita bentuklah,
kita siapkan book kayak itu, book tentang pondok pesantren namanya. Untuk menyusun perbuk ini kan kita tidak tidak kami sendirilah dengan bagian hukum yang menentukan, tapi kita mencari masukan. Kita Oke. mencari masukan kepada orang atau lembaga yang banyak tahu tentang pesantren atau mungkin ada yang menaungi. Nah, di Penajam sendiri ada yang namanya forum pesantren. Forum pesantren ini menaungi semua pesantren yang ada di Penajam Pasir Utara. Iya. Ya, jadi kita bekerja sama dengan forum, kita panggil forum, kita duduk bersama, kita bukalah draft ini. Kita minta Berarti masukan-masukan. yang menyusun draft Perbup tentang pondok pesantren ini bukan hanya antara bagian Kesra dengan Hukum. bagian hukum di Ya, sekretariat RPPU aja, betul. tetapi juga melibatkan forum pesantren tadi ya, Iya, Pak, ya, kita untuk tentunya butuh mendengarkan masukan. aspirasi. Betul, betul. Oke. Nah, untuk tahapannya kan setelah dari bagian hukum itu kan, tentunya kita masukkan dulu ke Kanwil, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi. Ya. Harmonisasi itu isinya seperti apa, yang mana yang cocok, yang mana tidak cocok, yang mana bertentangan dengan undang-undang yang di atas, eh, itu nanti Kemenkumham. Tapi Oke. Kemenkumham kan juga menghadirkan kita untuk kita bahas bersama Oke. antara Kesra dengan bagian hukum. Oke. Setelah itu selesai dari Kemenkumham, kita rapikan kembali, barulah kita serahkan ke Biro Hukum Setprov. Nah, Oke, untuk yang tahapan kita saat ini itu sudah ada di Biro Biro Hukum Hukum Setprov. Provinsi. Jadi kita tinggal nunggu dari sana. Itu tahapan finalisasi sudah. Siap. Kalau untuk targetnya sendiri, Pak, untuk Perbupnya ini kira-kira untuk pengesahannya apa ada target? Apakah mau Biasanya sih kalau di Biro Hukum itu hanya 2 minggu. siap. Sementara ini kan sudah kurang lebih seminggu. Jadi target kita itu selesai dalam 1 minggu ke depan kita ambil, Mhm, kita serahkan ke pimpinan. sip. Berarti nggak lama lagi ya, Pak, ya? Mudah-mudahan kita doakan saja supaya pesantren kita ini lebih ada keseragaman dalam program kegiatannya. Ya. Biar lebih terarah juga Iya, program-program tentunya itu. kegiatannya ya, Pak, ya? Oke, menarik sih. Nah, selain acara, Safari Ramadan, ini kan baru-baru ini juga dilakukan sahur bersama nih, Pak. Oh ya, Sahur bersama. Jadi iya, nggak hanya buka puasa bersama yang dilakukan, tapi juga ternyata ada sahur bersama kalau ibaratnya anak zaman kekinian itu, Pak, sahur on the road iya gitu, sama. ya, sahur on the road gitu, SOTR. Nah, eee, ini kan kalau nggak salah belum pernah dilakukan ya, Pak, ya, di Iya, tahun-tahun belum sebelumnya, pernah belum. baru dilakukan di tahun ini. Kenapa, Pak, akhirnya dilakukan sahur bersama nih di tahun ini? Oke, mmm, kita kan sudah memprogramkan safari Ramadan ya, dan itu Iya. terjadwal, Mbak. Oke, Terjadwal dan jadwal itu pun kita publish, kita publish disebarkan ya? iya, bahwa masyarakat tahu kan. Jadi meskipun di masjid ini dilaksanakan, masjid di sini tidak, masyarakat sini kan boleh saja bergabung ke Iya benar. masjid tempat acara. Jadi tidak mesti harus semua masjid kita kunjungi. Ini terjadwal dan terencana. Untuk sahur bersama, nah itu inisiasi dari Pak PJ. Manfaatnya juga Oke, bagus pastinya kan. benar benar. Eee, itu sifatnya spontan, Kak. Spontan saja, Mbak. Nanti masyarakat, kebetulan lagi ada interaksi dengan Pak Bupati, masyarakatnya meminta, Pak Bupati tindak lanjuti. Oh, jadi sebenarnya ini karena ada, permintaan juga ibarat Pak ya dari masyarakat menyampaikan ke Ya Pak memang Bupati, kan Pak Bupati juga tidak semua permintaan tiba-tiba semua permintaan dipenuhi. diakomodir Dilihat gitu juga ya? Oke, kepentingannya kepentingan orang banyak enggak, kepentingan betul. umum, kepentingan masyarakat itu pastinya kan, kalau ada. Sementara ini yang sudah ada dilakukan Pak Bupati itu sudah ada 2 rasanya itu sahur Sahur bersama ya? sahur bersama itu di Kelurahan Sesumpu, kemarin di sebelum berangkat itu ke Kecamatan Waru. Oke, Baru jadi 2 sih. sudah dilaksanakan di Kelurahan Ya, Sesumpu dan Kecamatan Waru. paling pertama itu Pak Bupati mengundang pasukan oranye. Oke,
Kenapa pasukan oranye? Karena pasukan oranye itu kan kerjanya pagi tuh, Mbak. Iya, benar benar. Pagi sekali sudah bergerak ya. Subuh malah ya, Iya, subuh udah sudah menyebar di iya, jalan-jalan. Pak Bupati mengambil momen itu, ya sebelum mereka menyebar, ada baiknya kita duduk bareng, kita sahur sahur bareng. bersama dulu. Jadi tidak ada rangkaian susunan acara seremonial, tidak ada, Mbak. Jadi memang Betul, duduk, santai sahur, santai aja betul. gitu, Pak, ya, ikut makan sahur bareng-bareng Sahur, sama masyarakat, ngobrol-ngobrol, kemudian, sahur, meningkat kita. eh, menjelang masuk sholat subuh habis itu teman-teman pasukan oranye ya langsung ke Mulai lapangan bekerja. bekerja. Sampai selesai di situ saja. Jadi tidak ada seremonial-seremonial gitu. Oke, jadi sebenarnya bagus sih, Pak, Iya, apa, dengan adanya tidak terlalu seremonial itu kan jadi lebih lebih santai, ibaratnya iya, lebih santai lebih akrab juga. bener, interaksi dengan masyarakat juga ibaratnya lebih, apa ya, lebih akrab, Pak, ya, lebih intimate gitu. Menarik sih, nanti ke depannya ini akan dilaksanakan terus ya, Pak, ya, selama bulan Ramadan ini, untuk sahur bersama? Ya, bisa-bisa saja terjadi seperti itu. Kalau memang ada masyarakat merasa itu kelompok masyarakat atau masyarakat pada umumnya yang berkeinginan untuk itu, terus ada komunikasi dengan Pak Bupati juga merasa bahwa itu perlu untuk ditindaklanjuti, ya ditindaklanjuti. Iya, Jadi masih ada kemungkinan masih ada sahur bersama masih ada. oke. Sama dengan safari Ramadan tadi ya, Pak, ya, Kalau sama masih hari terus Ramadan kan sudah jelas jadwalnya kegiatannya. sudah ada. Si Wah, banyak banget ini berarti ya kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah khususnya, bagian Kesra selama bulan Ramadan. Sudah ada safari Ramadan, kemudian ada juga Sahur, sahur bersama, untuk perbuknya semoga lancar ya, Pak, ya, amin. tidak ada hambatan sampai nanti akhirnya bisa disahkan, sehingga nanti pondok-pondok pesantren yang ada di PPU ini juga program-programnya ke depannya juga bisa lebih terarah. Terakhir ini Pak, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, apa ada yang ingin disampaikan hal-hal penting kepada masyarakat atau ada informasi-informasi lain, program-program mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin tidak ya, saya sedikit menginformasikan saja terkait yang saya di awal tadi saya ada bilang bahwa, di medsos tuh masyarakat kayaknya kami nggak dikunjungi. Oke, terkait Safari Ramadan tadi Iya, nih, oke. terus kok safarinya nggak sampai di masjid kami juga menunggu. Mungkin terkait hal ini saya menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa kami terbatas waktu Ya, dan, eee, PJ Bupati pastinya bukan hanya safari Ramadan yang mau diurus gitu iya. kan. Terus ditentukanlah beberapa titik. Masyarakat kan bertanya, "Kok kami enggak? Kenapa harus di situ? Kok bukan di sini?" Mhm. Ini kaitannya jelas sekali, Mbak, bahwa di Kabupaten Penajam ini ada 113 masjid, Mbak. Banyak juga ya Pak, 113 113 masjid, masjid. 138 musola dan langgar. Yang kecil-kecil ya, Iya musola iya, dan heeh. langgar. Masjid aja 113 sudah. Belum pondok pesantrennya ya Pak Belum ya? pondok pesantren. Sementara untuk safari ini kan hanya 4 masjid. Iya, masjid, 4 Dari pondok pesantren. 113 Masjid? masjid. Dan saya pastikan bahwa masjid yang dikunjungi ini adalah masjid yang belum pernah dilaksanakan safari. Jadi, Oke, kita berusaha untuk bisa tidak mengulang. Masjid yang siap sudah siap. pernah jangan Iya iya. lagi gitu. Dengan harapan ke depannya nanti masjid yang belum ini akan dikunjungi juga. Nah, itu jadi buat informasi juga ini buat teman-teman gitu ya, masyarakat di PPU. Jadi jangan berkecil hati kalau Iya, pas. misalnya, masjid di dekat rumahnya nggak dikunjungin sama, Pak Bupati gitu ya, Jadi Pak, itu ya, hanya sampai masalah waktu Ramadan. saja, Betul, karena kan kita juga harus memahami dan memaklumi ya, Pak, ya, karena pesan keterbatasan waktu. waktu, bulan Ramadannya hanya 30 hari, 30 hari. tapi masjidnya ada 100 lebih ya, Pak, ya, nggak mungkin Jelas. dikunjungin semuanya. Nah, jadi informasi buat teman-teman, kan ini nanti ke depannya masih akan ada beberapa kecamatan lagi yang akan dikunjungi. Nanti mungkin, bisa dipantau jadwal safari Ramadannya, dicek ke masjid mana nih yang Bisa bergabung berikutnya, ke situ. bisa bergabung di masjid itu, supaya tetap bisa mengikuti kegiatan safari Ramadan
meskipun nggak dilaksanakan di masjid dekat rumahnya gitu ya, Pak, ya. Oke, baiklah kalau begitu Pak Daud, mungkin sampai di sini saja, obrolan kita pada episode yang kali ini, podcast-nya. Saya terima kasih banyak Bapak, Bapak sudah bersedia hadir dan membagikan informasi yang sangat penting banget sih ini menurut Semoga saya. bermanfaat. Betul, ini sangat bermanfaat banget ini kepada masyarakat PPU karena kan kita juga sedang menjalankan bulan puasa ya, Pak, ya. Semoga ibadah puasanya lancar terus ya, Pak Daud, sampai nanti, tiba di hari raya Idul Fitri. Terima kasih banyak sudah hadir buat teman-teman masyarakat PPU yang sudah menonton episode perdana podcast kita kali ini juga terima kasih. Mungkin ada saran dan masukan yang ingin disampaikan atau ada, eee, ide nih untuk episode berikutnya kita mau membahas apa lagi sih? Bisa, langsung, komen di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kita akan tampung ide-ide dari masyarakat, teman-teman yang sudah menonton untuk bisa kita, bahas di episode yang berikutnya. Oke. Baik mungkin, itu saja Bapak Daud, terima kasih. Kami dari tim podcast Media Center Kabupaten PPU mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu ya Bapak, Terima kasih. dan sukses selalu, lancar di setiap pekerjaannya sebagai, Kabak Kesra di PPU. Oke, itu aja teman-teman, saya Marsha selaku host pamit undur diri dari episode kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman, keluarga kalian jika informasi ini bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak?